Oke, ini nggak ada partisipannya, Mas? Oh gitu, oke. Halo, halo, selamat sore. Ya, ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Nama saya Gary. Perkenalkan, saya saat ini sebagai Managing Director dari Puyo Desserts dan juga Haka Dimsum. Nanti mungkin habis ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang bisnis, tren, dan lain-lainnya. Semoga hari ini bisa bermanfaat buat semuanya yang hadir. Terima kasih.
Pakai Lumoshop sekarang.
Oke, terima kasih Mas Efraim ya atas openingnya. Kalau boleh izin saya mau share screen boleh ya? Oke, oke. eh, Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Lumo Shop dan juga Semesta Academy yang sudah mengundang saya di acara hari ini yang bertema ikut tren atau menciptakan tren, mana yang sesuai dengan bisnismu. Oke, mungkin ini juga mungkin cukup relevan ya buat teman-teman yang mungkin sedang menonton ini, punya bisnis, lagi mau mulai bisnis. Semoga akan mendapatkan satu dua inspirasi dari apa yang sudah saya alami sebelumnya. Yang pasti banyak apa namanya insight-insight yang mungkin dan saya berharap bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sedikit perkenalan sedikit. Nama saya Gary. Saat ini saya sebagai Managing Director di Puyo Desserts dan juga HK Dimsum. Saya juga sedang berkuliah di Monash University dan sebelumnya saya adalah lulusan S1 dari Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum tahu sebelumnya, ini adalah produk dari Puyo Desserts. Puyo Desserts sendiri menjual produk-produk silky dessert seperti yang ada di gambar ini. Silky dessert itu apa? Sebenarnya seperti silky pudding dengan tekstur yang lembut dan juga rasa dan warna yang beragam sehingga produk ini sangat disukai oleh customer-customer kita dari mulai anak kecil sampai yang tua sekalipun cocok untuk mengkonsumsi Puyo Desserts. Lalu yang kedua adalah HK Dimsum, adalah restoran 24 jam yang kita buka di tahun 2018. Pertama kali itu bukanya di BSD, lalu kita punya cabang kedua di Kemang, lalu kita punya cabang ketiga ada di Bintaro, dan yang terakhir kita baru buka di Blok M. Konsepnya adalah restoran yang santai aja, casual dining. Kita buka 24 jam, tentu selama COVID ini 24 jamnya kebanyakan hanya bisa take away dan delivery saja. Tapi tetap kalau misalnya mau makan dimsum yang tersedia kapanpun dan bisa 24 jam, HK Dimsum selalu ada. Gitu. Nah, kembali lagi nih. Mungkin hari ini saya akan share lebih banyak tentang Puyo. Jadi apa itu Puyo, sejarahnya seperti apa, baru nanti di belakang kita akan ngomongin bagaimana sebuah bisnis bisa masuk atau bisa mengikuti atau membuat trennya sendiri. Oke, Puyo itu apa sih dan awalnya dari mana? Puyo seperti yang tadi gambar di awal sudah saya jelaskan, Puyo menjual silky desserts atau silky pudding yang punya macam-macam rasa, punya macam-macam warna juga, dan kita berjualan saat ini di booth-booth kita sendiri yang kebanyakan berlokasi di mall. Apa aja sih sebenarnya keunggulannya dari Puyo Desserts itu sendiri? Pertama, kita rendah kalori, kalorinya hanya 120 aja. Jadi buat teman-teman yang pengen snack atau pengen dessert yang nggak terlalu berat, nggak terlalu tinggi kalorinya, Puyo Dessert bisa datang sebagai solusi. Lalu buat ibu-ibu yang mungkin punya anak atau yang concern dengan kesehatan, Puyo juga mengandung 0% trans fat, tidak mengandung pengawet tambahan, dan juga karena puding, pasti kita juga punya serat yang baik. Jadi kalau misalnya untuk pencernaan, Puyo juga cukup bermanfaat untuk membantu pencernaan kita. Lalu yang terakhir, unique selling point yang Puyo juga tawarkan adalah kita sudah melakukan sertifikasi halal MUI, sehingga segala kalangan pun sudah terjamin dari kehalalannya, dari kualitasnya, dari kebersihannya, itu sudah semua tercakup di sertifikasi halal dari MUI tersebut. Awal mulanya seperti apa sih Puyo itu? Jadi Puyo pertama kali lahir atau berjualan itu di tanggal 10 Juli 2013. Sekitar 8 tahun lebih yang lalu ya. Dan kita waktu itu hanya bermodalkan 5 juta rupiah, yang waktu itu kita pakai untuk membeli sebuah kulkas bekas, untuk mendinginkan pudingnya, dan juga untuk bahan-bahan baku dari Puyo itu sendiri, untuk cupnya, habis itu juga bahan-bahannya, lalu juga tasnya, dan sebagainya. Waktu itu, seperti yang ada di gambar di sebelah kiri, Puyo berjualan melalui media sosial Instagram, dan konsepnya adalah pre-order. Jadi kalau misalnya
ada yang mau pesan pada saat itu, customer kita bisa melakukan order melalui Line. Jadi lihat di Instagram kita, kalau tertarik chat di Line, lalu admin kita akan menjadwalkan pengiriman misalnya besok atau besoknya lagi untuk Puyo yang dipesan. Lalu Puyo juga ikut serta di acara-acara event bazar-bazar seperti pop-up market, market museum, yang kita membuka booth pameran yang biasanya hanya weekend aja, misalnya Jumat Sabtu Minggu atau Kamis Jumat Sabtu Minggu. Dan setelah mengikuti beberapa pameran, kita sudah mengumpulkan cukup banyak modal untuk membuka booth. Akhirnya kita membuka booth permanen kita yang berlokasi di Living World Alam Sutra pada tahun 2013 juga di bulan Oktobernya. Nah, semenjak itu kita terus berekspansi dan terus buka cabang-cabang kita di mall-mall dengan konsep booth-booth kecil, sehingga sekarang kita sudah memiliki lebih dari 100 toko yang berlokasi di Pulau Jawa. Jadi mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Cirebon, habis itu juga ada di Jawa Timur, di Surabaya, di Gresik, di Sidoarjo, dan sebentar lagi kita akan juga buka di Jawa Tengah. Jadi kira-kira itu perjalanan dari Puyo itu sendiri setelah hampir 9 tahun ya, 8 tahun lebih dari tahun 2013 hadir, yang mulanya hanya melalui pre-order, melalui media sosial Instagram, media sosial Line, lalu kita juga akhirnya bergeser ke bazar, sampai akhirnya kita menemukan bisnis model yang cocok, yaitu membuka booth permanen di mall. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa membuat Puyo terus berkembang hingga hari ini? Yang pasti, sebelumnya mungkin saya bisa sampaikan juga ya, bahwa tidak ada satu cara yang pasti bahwa sebuah bisnis ini pasti sukses kalau begini caranya, atau begini pendekatannya. Karena banyak sekali jenis bisnis di dunia ini, dan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang semuanya bisa juga sukses, bisa juga berhasil, dan semua bisnis pasti punya ciri khas dan juga punya perbedaan masing-masing yang pasti ownernya atau pemiliknya harus juga sensitif dengan hal-hal tersebut. Tapi ada satu hal yang mungkin dua hal ya yang menjadi menurut saya penting dan menjadi dasar yang bagus untuk semua bisnis miliki, yaitu kita harus memiliki kualitas produk yang baik dan juga konsisten, serta juga pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, pelayanan kepada customer kita. Nah, ini yang sangat penting karena customer itu kan punya ekspektasi. Customer itu punya harapan atau ya sebelum membeli dia mau mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatunya ini kita sebagai bisnis, sebagai brand harus bisa memberikan kepuasan melalui produknya, kualitas produknya, dan juga pelayanan yang kita berikan. Dan kalau ini, semua bisnis apapun, semua brand apapun, semua usaha apapun, ini adalah dasar yang paling penting. Yang baik dan pelayanan prima. Di Puyo sendiri, kita memastikan bahwa produk kita kualitasnya baik, kita menggunakan central kitchen, sehingga standar produk dari semua cabang Puyo terjaga dengan baik. Lalu kita juga memiliki Puyo Training Center yang menjadi bukti dan juga menjadi sebuah tempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan kita sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima untuk seluruh customer yang datang ke toko Puyo. Jadi ini adalah hal-hal dasar yang harus dimiliki oleh semua bisnis untuk dapat memenuhi keinginan atau ekspektasi dari konsumennya. Jadi balik lagi, apa sih yang menjadi dasar-dasar penting dari sebuah bisnis? Sebelum kita ngomongin tren, sebelum kita ngomongin apa sih yang mesti kita kembangkan lagi, tapi dasar-dasar yang penting ini harus diberesin dulu gitu ya. Jadi yang pertama ya tadi produk yang bagus dengan kualitas yang baik, pelayanan yang baik juga, dan ini adalah juga 3 hal lainnya yang penting adalah produk dan merek yang cocok dengan konsumen. Seperti Puyo cukup umum ya sebenarnya produknya, tapi
produk ini bisa diterima oleh konsumen Puyo, oleh anak kecil, oleh anak muda, oleh orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun yang lagi mungkin sudah giginya udah nggak ada gitu ya, yang susah makan, itu biasanya makan Puyo pun masih suka gitu ya. Jadi produknya cocok lah, dan juga mereknya bisa masuk ke segala kalangan kalau untuk Puyo. Kalau untuk produk kamu, mungkin kamu bisa pikir lagi, apakah cocok nih untuk target market yang kamu pilih. Misalnya target marketnya ibu-ibu, atau anak kuliah, apakah produk ini benar-benar cocok dengan mereka. Lalu kedua adalah masalah disiplin keuangan. Di Puyo sendiri, kita awal dari 5 juta rupiah modal pertama kalinya, sampai saat ini kita tidak punya investor tambahan. Jadi adalah uang yang selalu kita putar terus, yang kita tahan terus sebagai pengembangan bisnis. Ownernya gimana dong kalau nggak ngambil duit? Nah, ownernya juga harus disiplin. Kita harus punya, udah tahu nih tiap bulan ngambil gaji berapa dari perusahaan, dari uang perusahaan. Jadi jangan sampai uang perusahaan dan juga uang pribadi ini kecampur aduk. Ini udah hal yang sangat umum, tapi kesalahan yang sangat besar dan sangat fatal kalau misalnya bisnis mau dikembangkan terus-menerus. Harus dipisahkan bisnis, duitnya bisnis yang mana, duitnya pribadi yang mana. Boleh ngambil duit dari bisnis ke pribadi, tapi harus apa ya, dijatahin lah ya, seperti gaji untuk diri sendiri. Lalu ketiga, kita harus bisa mikir kalau misalnya ke depannya bisnis ini mau terus berkembang, mau terus bertambah cabangnya, bertambah produknya, bertambah customer-nya, bagaimana kita punya sistem operasional yang baik, yang juga bisa diduplikasi, bisa dibesarkan, bisa tadinya 1 toko jadi 2 toko, jadi 3 toko, itu memungkinkan untuk hal itu terjadi. Apakah dari kebutuhan manpower-nya, kebutuhan peralatannya, itu kalau misalnya kita sudah memiliki sistem yang dapat di copy paste gitu ya, dapat diduplikasi, ini bisa jadi sangat penting sekali untuk bisnis ini bisa terus berkembang ke depannya, bisa punya cabang baru, kota baru, customer baru, dan seterusnya. Oke, ini adalah suatu quotes ya, yang menjadi dasar dari bisnis. Saya sangat suka dari quotes ini yang sempat dikatakan oleh Andanu Prasetyo, pemilik toko Kopi Tuku. Yang pertama, kalau orang nggak datang ke bisnis kita atau nggak melirik gitu ya, berarti produk kita nggak menarik atau bisnis kita nggak menarik. Nah, itu harus diberesin dulu nih, gimana caranya kita bikin bisnis kita menarik. Kalau udah menarik, orang udah datang tapi nggak jadi beli. Nah, berarti mungkin terlalu mahal, atau misalnya kurang worth it gitu ya, bahasa zaman sekarang. Orang tuh ngeluarin duit segitu untuk produk yang kamu tawarkan kayaknya kurang sebanding nih. Nah, itu mesti dibayangkan lagi nih, apakah value yang kita berikan, produk yang kita berikan, kualitasnya sudah cukup bagus, dan udah sesuai dengan harga yang kamu tawarkan kepada customer. Sehingga customer pun saat mau membeli, mereka merasa bahwa harga itu wajar atau cukup murah untuk mereka akhirnya membeli. Terakhir adalah kalau misalnya udah beli, orang udah customer udah beli dan nggak kembali lagi nih, berarti nggak repeat order gitu ya, nggak ada pengulangan dari order tersebut, berarti mungkin produk kamu yang kurang enak, kalau kurang memenuhi ekspektasi dari customer. Jadi penting juga untuk mendengarkan feedback yang diberikan oleh customer tadi. Itu ya, jadi gimana kita bikin menarik, gimana kita bikin produknya kualitasnya baik, dan juga mendengarkan feedback customer sehingga kita bisa selalu improve produk yang kita punya. Nah, akhirnya kita masuk nih ke tren. Tren ini banyak sekali di dunia ini, mulai dari tren, kalau misalnya kita ngomongin bisnis F&B, ya dari rasa, dari lokasi, dan lain-lain. Banyak sekali informasi yang datang, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari dalam negeri, dari luar negeri, banyak sekali tren. Dan ini yang selalu menjadi pertanyaan untuk pemilik-pemilik bisnis, apakah kita harus ikutin, atau kita harus bikin punya tren sendiri sih, gitu ya. Nah, sebelumnya, coba kita identifikasi dulu. Kalau saya ngomongin bisnis F&B, identifikasi deh apa yang menjadi tren-tren yang ada itu kita bisa bagi di beberapa kategori gitu ya. Pertama, misalnya dari produk. Banyak sekali tren produk kalau di makanan yang lagi ngetren gitu ya. Biasanya di sosial media kita bisa lihat banyak yang lagi ngomongin brown sugar beberapa tahun yang lalu. Cheese-cheesean, Nutella, Milo,
kalau sekarang-sekarang ini apa ya, mungkin ada rasa klepon, rasa apa. Nah, ini menjadi tren dari segi produk. Kedua dari tempat. Mungkin kalau F&B sekarang banyak teman-teman lihat banyak kafe-kafe gitu ya yang bermunculan saat pandemi yang menawarkan ruangan terbuka. Yang outdoor supaya mungkin lebih aman daripada dari virus misalnya seperti itu. Lalu juga sempat beberapa tahun sebelumnya ada tren kontainer. Apakah jualan kebab, apakah jualan ayam goreng, apakah jualan minuman, itu tempatnya terbuat dari kontainer gitu ya. Lalu ada juga sekarang tren delivery dan cloud kitchen, gimana sekarang kan udah ada delivery apps ya, food delivery apps yang bisa bantu kita jualan juga. Nah itu kita bisa jualan tanpa punya toko yang fisiknya kelihatan atau bagus, karena nanti diambil sama abang Gojeknya atau abang Grabnya gitu ya, untuk langsung dianterin tanpa customer-nya datang. Itu juga sebuah tren. Lalu untuk dari segi promosi juga banyak sekali tren-tren yang ada, mulai dari zaman dulu mungkin kalau kita beli minuman ada kartu stempelnya. Begitu dapat 10 minuman boleh tukar gratis 1. Habis itu ada tren melalui sosial media, ada TikTok, ada Instagram dan sebagainya. Lalu juga ada promosi melalui e-wallet kayak misalnya GoPay, OVO, Dana dan sebagainya, itu juga banyak sekali memberikan promosi-promosi dan itu datang sebagai tren karena tiba-tiba rame gitu ya. Nah, gimana kita bisa mengidentifikasi dan juga kita memfilter mana yang kira-kira cocok buat bisnis kita. Kalau misalnya memang membawa manfaat yang baik untuk bisnis kita, boleh kita adopsi. Contohnya, misalnya e-wallet. Banyak sekarang orang kan udah jarang ya, kalau apalagi di kota-kota besar, nggak lagi bawa uang cash, nggak lagi uang tunai gitu, nggak bawa. Banyak kan bawanya cuma handphone atau misalnya kartu gitu ya. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tren e-wallet seperti GoPay, OVO, dan sebagainya, mungkin ini juga tren yang baik untuk kita ikut. Apalagi suka ada promo-promo tertentu yang memang juga ditawarkan oleh pemilik e-wallet tersebut. Nah, ini adalah tren yang harus kita manfaatkan. Tapi misalnya kita ngomongin tren ruangan terbuka, kita nggak usah latah. Kayak misalnya kalau misalnya Puyo itu sendiri kan kita jualannya di mall, dan itu sudah terbukti bahwa Puyo cocok dengan jenis bisnis seperti itu dan jenis lokasi itu seperti itu. Apakah perlu tiba-tiba Puyo membuat kafe dengan ruangan terbuka karena lagi trennya seperti itu? Nah, itu kan tidak perlu juga gitu ya. Jadi kita harus bisa baik-baik filter, baik-baik lihat mana yang kira-kira bagus untuk bisnis kita, mana yang tidak. Tapi sebagai sebuah bisnis kita tetap harus aware, harus sadar, harus tahu nih apa tren yang sedang ada, sehingga kalau memang cocok, memang dikira bermanfaat untuk bisnis kita, kita bisa cepat beradaptasi dan juga bisa cepat ikut mendapatkan manfaat lah gitu ya dari tren-tren tersebut. Lalu mana sih sebenarnya tren yang filter gear untuk apa namanya, untuk bisnis kita, mana yang bermanfaat, mana yang enggak? Dari mana sih lihatnya? Balik lagi, semua bisnis itu tujuannya hanya dua, menyelesaikan masalah orang atau memenuhi keinginan orang lain. Ketika tren-tren itu muncul, misalnya kita ngomongin balik lagi e-wallet, itu menyelesaikan masalah nggak sih? Oh, ternyata menyelesaikan masalah ya. Orang-orang yang tadinya nggak bawa uang jadi tetap bisa bayar dengan handphonenya, misalnya seperti itu. Atau memenuhi keinginan nggak ya, kalau misalnya ada tren baru, boba atau apa, dan banyak orang yang lagi mau coba, boleh aja dong kita misalnya memerlukan menu baru untuk memenuhi keinginan customer kita. Nah, ini yang tetap harus difilter, dilihat, dan filter paling baik adalah kita harus menilai apakah sesuatu yang mau kita tawarkan, sesuatu yang mau kita buka, atau sesuatu yang mau kita develop, kembangkan gitu ya, apakah itu menyelesaikan masalah atau memenuhi keinginan nggak sih dari customer-customer kita. Dan pastinya jangan sampai bisnisnya kehilangan identitas. Kayak kalau misalnya Puyo jualan puding, jangan tiba-tiba kita jualan apa, misalnya ayam goreng yang lagi ngetren misalnya kayak gitu. Nah, itu kan jadi kabur tuh, kita jadi ibaratnya apa yang laku di pasaran kita coba jual, kita jual. Nah, itu bisnis kita jadi, atau brand kita jadi nggak jelas juga, ini Puyo jualannya apa sih. Tapi tetap kalau misalnya Puyo
Kalau misal pengembangan produknya, contohnya apa? Misalnya sedang tren brown sugar, kita bikin rasa brown sugar. Sedang tren Thai tea, kita bikin puding rasa Thai tea. Nah, itu kan tetap bisa memenuhi keinginan customer untuk mencoba sesuatu yang baru, tapi tidak lari dari brand kalian, tidak lari dari bisnis yang kita udah buat di awalnya gitu ya. Jadi nggak asal ceplok-ceplok tren apa, tapi tetap apakah ini menyelesaikan masalah, apakah ini memenuhi keinginan, apakah ini sesuai dengan brand yang kita miliki. Nah, balik lagi juga nih, inovasi nggak harus sesuatu yang wah, nggak harus sesuatu yang gimana banget gitu ya. Tapi dari bisnis kita sehari-hari pun kita bisa memberikan inovasi-inovasi yang siapa tahu ke depannya bisa menjadi tren. Misalnya model bisnis ada yang kalau misalnya dulu kita buka bisnis di pinggir jalan buka pakai modal sendiri, sekarang udah ada model franchise sehingga kita bisa menggunakan modal dari orang lain untuk membuka brand kita, walaupun ya kita harus membagi keuntungannya. Sistem kerjasamanya seperti apa, strukturnya seperti apa, habis itu proses bisnisnya di dalam kita misalnya dulu kita kalau misalnya ada yang jualan fashion, kebanyakan kan kita mulai awalnya dengan order ke orang lain gitu ya barangnya, lalu kita akan jual. Mungkin kedepannya prosesnya kita bisa inovasi dikit nih, yang tadinya order barang jadi, kita jadi order custom misalnya seperti itu. Yang apa namanya produknya memang kita desain sendiri. Bisa lagi nanti ke depannya prosesnya kita ganti lagi jadi kita punya tukang jahit sendiri misalnya. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang kita bisa tawarkan step by step gitu ya. Satu langkah demi satu langkah, nggak serta-merta langsung tiba-tiba harus wah gimana banget sesuai inovasi, nggak seperti itu. Lalu untuk kualitas produk juga sama. Gimana kita bisa meningkatkannya sedikit demi sedikit. Misalnya dulu kalau packagingnya polosan, ditempelin stiker gitu ya, mungkin nggak terlalu bagus, kita akhirnya bisa naik ke packaging yang udah di print yang bagus, misalnya seperti itu. Lalu untuk layanan juga penting, misalnya dulu hanya bisa menerima offline, sekarang dengan adanya online, bisa pakai Lumo Shop, bisa pakai apa namanya e-commerce, bisa pakai food delivery service kalau misalnya jual makanan. Ini memberikan layanan yang baik untuk pada para customer kita. Lalu saluran penjualan juga sama, merek yang tadinya mungkin awal-awal cuma jual barang doang, nggak ada mereknya gitu ya. Kita bisa develop merek kita dan juga kita bisa mengembangkan merek kita, kolaborasi dan lain-lainnya gitu ya. Hubungan pelanggan juga penting melalui sosial media, kita bisa dengar feedback mereka. Kalau di Puyo, kita sangat memperdulikan ya dan sangat mendengarkan customer. Kita selalu melakukan survei, feedback, supaya kita bisa tahu apa yang kita bisa perbaikin lagi ke depannya. Oke, dari saya, kira-kira kalau misalnya kita ngomongin bisnis, lalu tren, apa yang mesti kita masukin ke bisnis kita, dan inovasi seperti apa ke depannya, kira-kira seperti itu. Saya sangat senang hari ini kalau misalnya setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa ada pertanyaan yang mungkin lebih relevan dengan bisnis yang ada di teman-teman semua. Semoga saya bisa bantu menjawab di situ. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Saya tunggu pertanyaannya ya. Oke, sorry sebentar. Masuk, Mas.
Oke. Oke. Tren itu sesuatu yang datangnya cepat dan tidak bisa kalau kita mau memanfaatkan tren itu ya kita nggak bisa menunggu terlalu lama gitu. Justru kalau misalnya udah nunggu terlalu lama ya trennya udah keburu lewat gitu ya sehingga produknya udah nggak jadi trendy lagi, malah produk itu udah jadi ya mungkin antara sudah nggak ada atau udah menjadi hal yang biasa. Kayak misalnya contohnya ada produk yang kayak croffle gitu ya. Itu kan di mana-mana pada saat itu tiba-tiba rame dan kalau misalnya sekarang setelah berapa tahun baru teman-teman mau bikin croffle, ya croffle itu udah bukan menjadi tren lagi tapi udah menjadi produk yang biasa karena di pom bensin pun udah ada yang jualan croffle gitu kan. Jadi itu udah terlalu lambat. Jadi uh, mungkin kalau misalnya kalian bisa lebih cepat, mungkin dalam waktu sebulan kurang udah bisa bikin sesuatu yang memanfaatkan dari tren tersebut itu sangat baik gitu ya. Tapi balik lagi kan kalau misalnya bikin bisnis pasti ada modal yang keluar nih ya. Nah, kalau gitu kita mesti menganalisa dengan baik dulu apakah tren ini bakal menjadi tren yang berkelanjutan ke depannya atau tren yang sesaat-sesaat aja. Kalau misalnya memang yakin ini bisa menjadi sesuatu yang berkelanjutan, boleh deh kita invest lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita emang mau memanfaatkan tren itu untuk jangka pendek aja, mungkin harus hati-hati dan jangan jangan mengeluarkan investasi yang terlalu besar dulu nih di depannya gitu ya. Kalau misalnya memang ke depannya bisa dikembangkan, lebih baik ditambah di top up nanti gitu. Tapi di awalnya kita coba mengeluarkan investasi yang lebih masuk ke resikonya lah seperti itu. Oke. Oke. Tren itu bisa muncul dari mana aja, mau dari kata-kata, mau dari visual, mau dari apa namanya, mau dari film, musik sekalipun banyak sekali ya kita bisa lihat. Apalagi sekarang kalau banyak dari Korea yang muncul masuknya bisa lewat K-drama, bisa lewat musik, bisa lewat buku sekalipun gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa banget. Apalagi sekarang dengan sosial media, uh, banyak kita lihat dari TikTok muncul tren, dari Twitter pun juga banyak yang muncul gitu ya. Jadi kalau itu mungkin lebih ke pintar-pintaran gimana kita bisa membungkus sebuah produk atau sebuah um, kegiatan mungkin ya yang bisa juga jadi tren gitu di Twitter sehingga itu bisa diomongin banyak orang gitu ya. Intinya kan kayak gitu ya kalau tren. Baru habis itu kita bisa memanfaatkan itu. Betul, betul. Ya. Oke. Sebenarnya setiap situasi itu pasti muncul juga tren-tren baru yang bisa kita kita bisa ambil ya. Kayak misalnya pada saat awal pandemi, Puyo itu ya pasti mall tutup segala macam ya itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi ternyata ada tren yaitu kirim-kiriman makanan antara teman, antara keluarga yang eh, bisa dimanfaatkan oleh bisnis-bisnis F&B seperti Puyo untuk meningkatkan sales-nya. Walaupun mungkin tidak seperti sebelumnya gitu ya. Tapi itu menjadi mulai yang
menjadi suatu titik yang cukup baik juga gitu ya, meningkatkan sales melalui hampers, melalui kita menyediakan box yang lebih bagus, kita menyediakan kartunya buat orang memberikan pesan gitu ya ke temannya atau ke keluarganya. Nah, itu tren yang muncul. Lalu kedua juga tren masalah online. Mungkin dulu ya memang sebelum sebelum pandemi udah ada online, udah ada food delivery gitu ya. Tapi ternyata adopsinya selama pandemi ini melesat jauh. Nah, itu juga menjadi suatu tren tersendiri yang harus kita manfaatkan juga gitu. Nah, tapi balik lagi ya, semua tren ini kalau kita memanfaatkan, kita harus tahu persis siapa customer kita. Jadi kalau misalnya ada sebuah tren, kita memastikan customer kita nih emang terpengaruh dengan tren ini atau enggak. Kalau misalnya online, apa customer kita ada di aplikasi tersebut. Kalau memang ada, harus kita hajar langsung gitu ya, kita harus manfaatkan langsung sehingga trennya nggak lewat. Jadi kita bikin kayak misalnya kirim-kirim langsung kita sediakan box-nya, langsung kita sediakan kartunya. Online langsung kita daftarkan restoran kita atau bisnis F&B kita ke aplikasi-aplikasi online tersebut, misalnya seperti itu. Tuh, apalagi kalau kita ngomongin pandemi, cara jual yang berubah-berubah gitu ya. Kita harus cukup fleksibel sehingga tidak apa ya ibaratnya rezeki itu jalurnya kan banyak nih ya. Kita yang lagi seret seperti ini kita harus memanfaatkan jalur manapun yang bisa kita apa namanya kita bisa manfaatkan lah gitu. Bisa kita pakai. Ya, ya. Oke. Kalau kita ngomongin di Jakarta dulu ya mungkin ya di Jakarta sekarang banyak lagi arahnya ke makanan-makanan sehat ya kalau kita ngomongin F&B. Makanan sehat yang mungkin vegetarian atau vegan, susu-susu yang dari non sapi ya kayak susu kedelai atau susu oat dan lain-lain itu menjadi tren tersendiri ke depannya yang mungkin juga bakal rame nih gitu ke depannya apalagi orang-orang udah mulai aware. Pandemi kan bikin orang jadi lebih peduli sama kesehatan ya. Jadi itu ke depannya kalau di F&B itu bisa menjadi sesuatu yang baik juga. Kalau dari fashion kita lihat juga banyak lokal brand yang muncul melalui kolaborasi dengan apakah itu public figure ataukah ya public figure mau artis, politisi apa segala macam juga banyak yang collab-collab dan ternyata bisa mendapatkan apa namanya ya respon yang baik juga gitu dari customer dan dari masyarakat. Jadi mungkin itu sih mungkin pertama dari kalau F&B healthy food dan kalau misalnya dari apa namanya dari ke depan cara marketingnya kolaborasi sih dengan brand dengan orang-orang yang tepat itu bisa menjadi tren yang bisa diambil juga bisa dimanfaatkan banget nih 2022 ini. Ya, betul, betul. Mhm. Ya, oke. Kalau dibilang bagus yang mana, sebenarnya dua-duanya bisa bagus. Asalkan pertama produk kita yang kita bikin ini kualitasnya baik dan harganya tuh cocok dengan kualitasnya. Jadi kalau misalnya ya worth it lah gitu ya harganya nggak terlalu mahal. Kalau produk itu baik,
uh, kalau misalnya ada trennya, wah itu melesatnya lebih gampang lagi gitu ya. Kalau misalnya memang produknya bagus. Kalau misalnya produknya bagus tapi trennya pun belum ada, produk bagus ini bisa membuat trennya itu sendiri, bisa menarik perhatian customer-customernya secara otomatis gitu loh, dengan produk yang baik. Nah, kalau misalnya memang produknya sudah pede banget, sudah ada menemukan produk yang bagus, ini udah menjadi modal yang sangat luar biasa banget kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis. Kedua, produk yang bagus, kedua tinggal bungkusnya aja gimana. Marketinginnya gimana, brandnya seperti apa, itu dua hal yang paling penting. Kalau misalnya udah ada trennya, bungkusnya bakal lebih gampang. Gitu. Ya, ya. Betul. Yang penting produknya harus bagus. Oke, terima kasih sekali lagi buat Lumen Shop yang udah mengundang dan juga Semesta Academy. Kalau misalnya buat bisnis-bisnis yang lagi berjalan sekarang, apalagi yang sedang mengalami lumayan tantangan ya, lagi di dalam pandemi seperti ini, pastikan tadi produknya bagus dan pelayanan customer-nya bagus. Setelah itu tinggal gimana kita membungkusnya, dan ke depannya pasti kita bisa menemukan nih selahnya sehingga kita bisnisnya bisa maju terus ke depannya. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak Lumo Shop dan Semesta Academy. Record